Natural philosophy, and divine philosophy. Take. The nature of human Existence. Yang dibentuk bersama. Tuhan, dan sebagainya. Guys, kalian tau gak sih? Kalian tau gak sih? Apa? Ayo ini. Kalian pernah nggak sih salah paham tentang chat yang kita terima gitu? Hah? Salah paham tentang apa? Yaudah, kayak tatanan bahasanya gitu loh. Kalau kita jawabnya A-nya cuma satu, ntar dikiranya orang judes. Tapi kalau A-nya banyak, ntar dikiranya orang so asik. Iya kan? Itu namanya miscommunication gak sih? Padahal kan chat cuman teks doang, cuman simbol. Terus kenapa efeknya sampai dunia nyata? Iya sih. Nah itu tuh, komunikasi tuh ada di mana ya? Ada di teksnya, di handphonenya, atau di kepala yang dibacanya? Nah iya tuh. Bentar. Kok kita kayak ngomongin tugasnya dari Ustadz Latif ya? Yang mana sih? Yang itu loh, yang bikin video tugas diskusi itu, yang tentang ontologi komunikasi. Coba lihat yang mana? Ini. Yang ini. Ontology comes from the Greek language, namely ontos, that the meaning is existence, and logos is science. So ontology is the science of existence. Ontology is a field of philosophy that studies everything, both physical, visible, or phenomena, and even things that lie behind reality or noumena. In philosophical studies, everything is known as a life. This includes human philosophy, natural philosophy, and divine philosophy. Ontologi komunikasi merupakan bagian dari filsafat yang membahas mengenai hakikat dan realitas komunikasi. Metafisika dan ontologi, keduanya sama-sama membahas mengenai objek yang ada atau pembelajaran tentang keberadaan. Yang menjadi pembedanya hanya pada aspek tempat atau tata letak objek yang dikajinya. Metafisika mencari penjelasan dari objek yang tidak terlihat oleh indera atau pembelajaran tentang realitas yang ada di balik suatu objek. Contohnya, jiwa, rohani, Tuhan, dan sebagainya. When studying the philosophy of communication, the discussion will relate to communication. Among other things, language, feedback, and effect are in line with the ontological perspective. Ontology is largely related to the nature of human existence. Issues regarding ontology are considered important because the way a person conceptualizes communication when constructing a theory depends on how the communicator is viewed. Ada beberapa aspek ontologis utama. Pertama, komunikasi sebagai proses linear transfer satu arah. Kedua, sebagai interaksi timbal balik. Ketiga, yang paling modern sebagai transaksi, kedua pihak secara simultan mengirim dan menerima. Hakikatnya bisa dilihat sebagai pembentuk realitas sosial. Jadi, ontologi itu cabang filsafat yang membahas hakikat dari suatu atau apa yang ada. Dalam konteks ontologi komunikasi, kita mencari tahu esensi dari komunikasi itu sendiri. Apakah komunikasi itu hanya sekedar transfer pesan, atau apakah ia sebuah proses penciptaan makna? Contohnya, hakikat dari interaksi kita saat ini adalah sebuah proses simbolik di mana kita menggunakan bahasa untuk berbagi pemahaman tentang suatu realitas. Intinya, ontologi komunikasi membantu kita melihat realitas komunikasi yang kita alami itu bentuknya seperti apa. Apakah ia sebuah objek, sebuah aktivitas, atau sebuah realitas yang dibentuk bersama. Nah gitu guys, jadi menurutku komunikasi itu ada di saat kita menciptakan makna dari simbol yang kita gunakan. Gitu. Jadi kalau dihubungkan sama chat yang salah paham tadi, berarti awalnya linear, terus habis dikirim dan direspon jadi transaksional dong. Kok bisa?
Soalnya kan yang menerima pesan ikut menciptakan makna baru yang jauh dari niat awal pengirim. Oh, jadi keberadaannya ada 5 makna. Tapi apa aja sih aspek ontologi utamanya? Aspek ontologi itu dia ada 3. Yang pertama tuh linear, dia itu satu arah. Terus ada interaksi, kalau interaksi itu dia timbal balik. Kalau transaksi, dia saling menerima. Jadi kita nih di lingkungan ini kita sama-sama membangun dunia saat kita ngobrol kayak gini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mendiskusikan ontologi komunikasi upaya kita untuk mencari esensi, mencari tahu bagaimana komunikasi itu ada dan bagaimana kita membentuk relasi sosial. Nah, yang penting ini bukan cuma tentang teori, tapi dengan tahu hakikatnya. Kita jadi lebih hati-hati dalam berasumsi dan memahami terutama di media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.